Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Mr. Dani. Teman-teman kelas 3, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat ya, sehat jasmani maupun rohaninya. Oke teman-teman, dalam pembelajaran daring kalian harus tetap semangat ya. Semangat pagi, 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 pagi. Allahu Akbar. Oke teman-teman kelas 3, sebelum dimulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, berdoa selesai. Sekarang kita akan masuk ke materi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi pecahan. Nah, teman-teman harus mengerti pecahan. Nah, di sini ada kata kuncinya nih. Di pecahan itu ada pembilang, ada penyebut, ada garis bilangan, ada bagian, ada arsir. Nah, teman-teman harus tahu dulu mana pembilang dan mana penyebut. Nah, nih yang pertama, mengenal pecahan sederhana. Ini ada roti satu nih. Ada roti satu. Nah, setelah itu rotinya dipotong 3 bagian. Berarti jadi 1/3. Nah, 1/3-nya ini, satu ini yang di atas disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Kenapa satu disebut pembilang? Karena utuhnya tadi adalah satu, ya, karena satu. Dan 3 ini penyebut karena sudah dipotong jadi 3 bagian. Jadi setiap bagiannya ada 3. Setiap bagian nilainya 1/3 ya. Oke, yang kedua, membandingkan pecahan sederhana. Oke, di sini ada berapa? Ada 4. Di sini ada 3 bagian. Nah, dilihat yang diarsir. Yang diarsir ada 1. Berarti di sini adalah berapa? Di sini adalah 1/4 karena yang dihitung adalah yang diarsir dulu. Yang ini berarti 1/4. Nah, sedangkan yang ini berarti menjadi 1/3. Sini 1/3. Kenapa ini disebut 1/3? Karena yang pembilangnya adalah yang diarsir. Tulis 1. Nah, 3 ini penyebutnya keseluruhan. 1, 2, 3. Nah, ini yang disebut penyebut. Sama yang ini juga 1/4, 1 yang diarsir, 4 itu semuanya dihitung. Nah, yang ketiga, menyelesaikan masalah tentang pecahan sederhana. Aziza mendapat roti 1/3 bagian. Konita mendapat roti 2/3 bagian. Manakah yang mendapat bagian paling banyak? Nah, lihat nih. Ini ada garis bilangan. Mulai dari 0, kemudian 1/3, 2/3, dan 3/3. Nah, yang ditanyakan adalah manakah yang mendapat bagian paling banyak? 1/3 atau 2/3? Di sini udah ada jawabannya nih. Nah, ini garis bilangan menentukan semakin ke kanan berarti semakin banyak ya. Berarti 1/3 sama 2/3 lebih banyak 2/3. 2/3 sama 3/3 lebih banyak 3/3 ya. Kenapa? Karena penyebutnya sama di sini. Kalau penyebutnya sama, tinggal melihat yang pembilangnya lebih besar mana nih. Nah, ini cara bacanya gimana? 1/3 kalau tandanya seperti ini itu berarti lebih kecil daripada 2/3. Anggap aja di sini huruf K. Nah, ini kan K, itu berarti kecil. Ya. Bisa nggak dibalik? Bisa. Contohnya seperti ini, 2/3
Lebih besar, kalau lebih besar berarti ke kanan bukan ke kiri ya. Lebih besar daripada 1/3. Nah, ini dua-duanya betul jawabannya. Tergantung dari cara bacanya dulu. Soalnya yang mana nih? Kalau misalkan 2/3 di depan berarti 2/3 ini lebih besar daripada 1/3. Nah, kalau misalkan 1/3 mau duluan berarti 1/3 ini lebih kecil daripada 2/3. Anggap aja di sini huruf B gitu. Ya, teman-teman. Jadi di sini ada kecil dan ada besar. Di sini K, di sini B itu ya. Nah, kita lanjut ke mengenal pecahan sederhana. Nah, pecahan sederhana, satu buah apel dibagi menjadi dua bagian sama besar. Tiap bagiannya disebut 1/2 atau setengah atau 1/2. Nah, contohnya satu buah apel ini nih. Mister punya satu buah apel. Setelah Mister belah menjadi setengah. Satu bagian ini dibagi dua nilainya setengah. Ini 1/2, yang ini 1/2. Nah, 1/2 ditambah 1/2 jadi 1. Ya, ini nilainya 1/2 dan ini nilainya 1/2 karena udah dibelah. Ya, lanjut ke sepotong roti. Ini anggapnya roti nih. Sepotong roti dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Tiap bagian disebut 1/3 atau 1/3. 1/3 ini masih 1. Setelah dipotong menjadi 1/3. Kenapa? Karena masih satu roti, tapi sudah dibelah menjadi 3 bagian. Ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua, dan ini bagian yang ketiga. Jadi satu bagian dibagi 3. Setiap bagiannya nilainya 1/3. Ya, 1/3, 1/3, 1/3. Nah, kalau ini satu buah semangka dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Tiap bagian disebut 1/4 atau 1/4. Ini satu buah semangka dibagi 4. Nah, ini kayaknya soalnya salah nih. Di sini cuma dibagi 3 nih, harusnya dibagi 4. Bisa di sini. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4. Nah, setiap bagian nilainya 1/4. Hampir sama seperti roti. Kalau roti kan 1/3 karena dibagi 3. Kalau ini dibagi 4 berarti 1/4 nilainya. Gitu teman-teman. Nah, kita lanjut. Sini halaman 54 nih. Selain pecahan di atas, masih banyak nilai pecahan yang lainnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih, ada satu lingkaran. Sebuah lingkaran dibagi 5 bagian yang sama besar. Nilai satu bagian yang diarsir adalah 1/5 atau 1/5. Seperti yang tadi udah Mister jelasin, seperti yang ini. Kalau ini kan nilainya 1/4 karena yang diarsirnya 1 dan dibaginya ada 4. Kalau yang ini kita lihat yang diarsirnya dulu. Yang diarsir ini berarti pembilang 1. Habis itu teman-teman tulis ada berapa bagian buat penyebutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Jadi nilai satu bagian yang diarsir adalah 1/5 atau 1/5. Semua ini ada 1/5. Dan yang ini lihat nih, segitiga nih dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Nah, tapi yang diarsir cuma 1, berarti nilainya 1/6 ya, atau 1/6. Karena satu yang diarsir nih dihitung 1 pembilangnya. Nah, 6-nya dari mana? Dihitung keseluruhan. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 bagian. Dan yang ini terakhir nih. Sebuah persegi dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Nilai satu bagian yang diarsir adalah 1/8 atau 1/8. Lihat dulu, ada berapa yang diarsir? Ada 1, berarti pembilangnya 1. Nah, baru yang lainnya dihitung keseluruhan ada berapa kolom di sini. Ada berapa kolom ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keseluruhannya ada 8, berarti penyebutnya ada 8. Jadi di kolom ini ada 1/8 dan satu ini nilainya, satu kolom ini nilainya 1/8, 1/8, 1/8, semuanya 1/8. Nah, tugasnya teman-teman ada di halaman 54 nih ya. Catat dulu 54, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5.
Nah ini teman-teman hitung aja nih ada berapa bagian. Nah, hampir sama seperti ini ya. Kemudian next halaman 55 kita lanjut. Nah sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Gambar lingkaran berikut dibagi menjadi 5 bagian. Jika bagian yang diarsir ada 1, maka ditulis 1/5 ya. Jika bagian yang diarsir ada 2, maka ditulis 2/5. Dan seterusnya, misalkan diarsir ada 3 berarti 3/5. Kalau yang diarsirnya ada 4 berarti 4/5. Tergantung teman-teman di sini mau arsirnya berapa. Kalau di sini yang diarsirnya 2 ya, 2 kolam berarti jawabannya 2/5. 2 hitung dulu 1 2 pembilangnya. Kemudian penyebutnya dihitung semua keseluruhan 1 2 3 4 5. Jawabannya 2/5. Tergantung yang diarsir. Ya, nah ini tugasnya lagi nih. Di halaman 55 nomor 1 2 3 4 5. Nah, teman-teman di sini tinggal menghitung nih ada yang berapa yang diarsir. Contoh. Yang diarsir ada 2. Gambar di samping dibagi menjadi berapa bagian nih? Ya, berapa bagian? Tulis saja, hitung dulu. 1 2 3 4 berarti ada 4 bagian. Nah, bagian yang diarsir ada berapa? 1 2 2 di sini tulis. Nah, ada 2 bagian berarti ditulisnya di sini 2 yang diarsir itu yang di atas, pembilangnya berarti penyebutnya ada berapa keseluruhannya? Ada 4. Iya. Terus yang ini juga dihitung teman-teman. Nah, selanjutnya lagi halaman 56. Membaca dan menulis lambang pecahan. Mari perhatikan gambar di bawah ini. Pelajarilah cara membaca dan menulis bilangan pecahan yang dengan seksama. Nah, kalau 1 ini bagian yang diarsir ada 1, bagian lambang bilangannya ada 1, berarti dibacanya 1. Karena cuma ada 1. Nah, kalau ini yang 1 diarsir, 1 bulat ini 1 lingkaran, 1 diarsir 1 enggak, berarti ini ada berapa? Lambang bilangannya 1/2 atau setengah. Kalau ini yang diarsirnya 1, tapi kolomnya ada 3 berarti dibacanya 1/3 dan seterusnya. Di sini ada 4 kolom, tapi yang diarsir 1 berarti ada 1/4 lambang bilangannya. Di sini juga sama, kita hitung dulu. Pembilangnya ada berapa nih yang diarsir? 1 2 3. Nah, berarti saya tulis 3. Dan sisanya keseluruhan baru ditulis 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ada 8. Totalnya berarti 3/8 ya. Dan benda di samping dibagi menjadi 6 bagian. Daerah yang diarsir 2 bagian. Daerah keseluruhan ada 6 bagian. Jadi hitung dulu 2. Yang diarsir ada 2. 2 terus di atas. Nah, keseluruhannya berapa nih? Dihitung bagiannya 1 2 3 4 5 6. Tulis di bawahnya 6 berarti ada 2/6. Nah, tugas lagi teman-teman, terakhir nih. Tugas hari Senin di halaman 57. Nah, di nomor kerjakan nomor 1 2 3 4 5. Contohnya seperti yang di atas ini. Seperti itu teman-teman. Itu untuk hari Senin saja ya. Oke. Kalau masih ada yang belum ngerti, silakan langsung tanya ke Mister ya. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari Mister Dani. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian mengerti apa yang telah Mister sampaikan dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!